Mega akhirnya ngomong blak-blakan di podcast Deddy Corbuzier mengenai hal ini. Semua orang langsung syok usai dengar Mega beberkan hal ini. Sebelum lanjut, subscribe dan like dulu ya. Bagi yang sudah saya doakan rezekinya lancar terus. Dan jangan lupa absen yang nonton dari mana saja nih. Nama Megawati Hangstri Pertiwi saat ini tak hanya dikenal sebagai bintang voli Indonesia, tetapi juga sebagai simbol perjuangan, keteguhan hati, dan kerja keras tanpa batas. Di balik senyumnya yang hangat dan pukulannya yang keras di lapangan, ada cerita yang jauh lebih dalam tentang seorang perempuan muda yang nyaris menyerah di negeri orang, namun akhirnya bangkit dan menjadi pahlawan sebuah klub Korea Selatan. Kisah ini baru benar-benar terungkap ketika Megawati hadir sebagai tamu dalam podcast Deddy Corbuzier yang tayang pada 20 Mei 2025. Dalam suasana yang santai namun penuh kejujuran, Megawati menceritakan sisi lain dari perjalanannya bersama Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Kisah yang tak terlihat oleh kamera dan tak tertulis di statistik pertandingan. Saat pertama kali menjejakkan kaki di Korea Selatan, Megawati tak serta-merta merasakan euforia sebagai pemain asing yang dikontrak klub papan atas. Justru ia dihadapkan pada realita keras dunia olahraga profesional. Latihan brutal, tekanan tinggi, dan bahasa yang asing. Bahkan, Megawati mengaku sempat beberapa kali menangis sendiri dan ingin menyerah. Aku cerita ke pacar aku malas dan mau pulang. Aku juga bilang ke Mas Wibi, manajer, aku nggak kuat. Ingin pulang lagi ke Indonesia. Itu pertama kali pas main di Korea, ujar Megawati. Lirih namun jujur. Megawati mengaku tekanan datang dari berbagai arah. Ekspektasi publik, perbedaan budaya, dan terutama metode latihan yang sangat berbeda dari Indonesia. Menurutnya, latihan di Korea bahkan jauh lebih berat dibanding pertandingan resmi. Latihan di Korea Selatan pastinya ada tekanan, capek. Latihannya lebih berat daripada pertandingan. Porsinya padat banget. Belum lagi teriakan pelatih, lanjutnya. Di tengah kelelahan fisik dan mental yang menumpuk, Megawati sempat kehilangan semangat. Namun di saat itulah sang pacar justru memberikan tamparan keras. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk menyadarkan. Pacarku bilang, kalau kamu mau pulang, ngomong aja sendiri ke pelatih. Tapi ingat, semua orang capek. Tinggal kamu mau menjadikan rasa capek itu sebagai alasan menyerah atau motivasi untuk jadi lebih kuat, kata Megawati mengulang ucapan sang kekasih. Kalimat itu, kata Megawati, menjadi titik balik. Ia mulai mengubah pola pikirnya. Ia berhenti mengeluh dan mulai menghadapi semuanya dengan tekad. Tak hanya secara mental, tubuh Megawati pun didera rasa sakit selama memperkuat Red Sparks. Puncaknya terjadi di partai final Liga Voli Korea 2025 saat Red Sparks berhadapan dengan juara bertahan. Megawati bermain dalam kondisi cedera parah yang jika dalam kondisi normal mungkin membuat pemain lain memilih mundur. Aku cedera betis, robek 22 cm karena overuse, terlalu diforsir. Sudah terasa sejak leg pertama laga final. Di leg kedua betis sudah ketarik, tapi karena masih bisa lompat dan main, aku tetap lanjut. Kisahnya, sakit luar biasa di betis dan lutut bengkak tak menghalanginya untuk tampil sampai leg kelima. Megawati memilih untuk menyembunyikan rasa sakit itu. Ia tak ingin timnya kehilangan momentum karena kepergiannya dari lapangan. Aku nggak mau orang-orang tahu aku sakit. Aku nggak mau jadi alasan tim kalah, katanya tegas. Keputusan itu bukan tanpa risiko. Cedera seperti itu berpotensi memperburuk kondisi dan bisa saja membuat karir seorang atlet berakhir lebih cepat. Tapi Megawati hanya fokus pada satu hal, bertarung habis-habisan demi tim. Di balik penderitaan fisik dan tekanan mental yang dialaminya, kontribusi Megawati terhadap Red Sparks tidak bisa dibantah. Ia menjadi mesin poin andalan, pendorong semangat tim, dan pemain favorit fans. Di musim debutnya, Megawati membawa Red Sparks mencapai final.
sesuatu yang terakhir kali mereka capai pada musim 2011 sampai 2012. Meski akhirnya harus puas sebagai runner-up, keberadaan Megawati di tim itu membuat Red Sparks kembali diperhitungkan di V-League. Pelatih Ko Hee-jin bahkan secara terbuka menyebut Megawati sebagai aset luar biasa dan pemain yang punya dedikasi tinggi. Megawati adalah tipe pemain yang tak banyak bicara, tapi selalu menjawab lewat kerja keras di lapangan. Dia luar biasa, ujar Ko Hee-jin dalam salah satu wawancara media Korea. Megawati pun mengakui bahwa kedekatannya dengan sang pelatih tumbuh seiring waktu. Dari awal yang penuh tekanan dan kesalahpahaman budaya, mereka akhirnya saling memahami dan saling menghargai. Apa yang dialami Megawati selama di Korea bukan hanya tentang menjadi pemain hebat, tapi tentang bagaimana ia ditempa menjadi pribadi yang lebih kuat. Dari perempuan yang nyaris menyerah dan ingin pulang, ia berubah menjadi figur yang disegani, dicintai, dan diteladani. Sekarang aku bersyukur nggak menyerah, karena semua rasa sakit dan capek itu akhirnya membentuk aku yang sekarang. Aku bisa bilang aku jadi pribadi yang lebih baik, ungkapnya. Ia belajar untuk mengontrol emosinya, mengatur waktunya, menjaga fisik, dan yang paling penting, menguatkan mental. Semua itu kini menjadi bekal penting dalam karirnya, baik di dalam negeri maupun jika nanti kembali ke luar negeri. Sejak podcast itu tayang, komentar positif terus membanjiri akun media sosial Megawati. Banyak orang, terutama atlet muda, yang merasa termotivasi dengan kisah perjuangannya. Tidak sedikit pula yang mengaku tersentuh sampai menangis. Kak Mega bikin saya semangat lagi buat latihan. Terima kasih udah jujur dan gak jaim, tulis seorang penggemar. Saya juga sempat mau nyerah di camp latihan, tapi habis dengar cerita Kak Mega, saya jadi mikir ulang, tulis yang lain. Perjuangan Megawati pun mulai masuk dalam berbagai seminar olahraga, jadi bahan diskusi komunitas voli, hingga disebut-sebut dalam motivasi para pelatih di tanah air. Kisah Megawati Hangestri di Red Sparks adalah bukti nyata bahwa tidak ada kesuksesan yang instan. Semua butuh pengorbanan, butuh air mata, butuh keteguhan hati, bahkan kadang butuh momen nyaris menyerah, sebelum akhirnya seseorang menyadari bahwa kekuatan sejati muncul saat kita memilih untuk tetap berdiri di tengah badai. Megawati bukan hanya atlet hebat, ia adalah representasi dari semangat pantang menyerah. Ia adalah simbol harapan bagi para atlet muda, bahwa rasa sakit bukan alasan untuk berhenti, justru alasan untuk terus melangkah. Kini, publik Indonesia dan Korea menantikan langkah berikutnya dari Megatron. Apakah ia akan kembali ke liga luar negeri atau membangun kejayaan baru di Proliga Indonesia? Satu hal yang pasti, kemanapun ia pergi, kisah perjuangannya akan terus menginspirasi.